Selamat malam semuanya. Kembali lagi bersama saya Dr. Yudi. Salam sehat untuk kita semuanya. Hari ini saya berada di Musika Studio, tepatnya di Pancoran, ya, Pasar Minggu. Jadi di sini saya ingin melakukan swab antigen, ya. Jadi mereka mau melakukan kegiatan seperti biasanya, ya, mungkin pembuatan video. Jadi sebelum melakukan kegiatan mereka antigen terlebih dahulu. Nah, jadi sini saya mempersiapkan semua peralatan untuk kegiatan antigen. Teman-teman bisa melihat gimana persiapan kita. Oke, jangan lupa tetap ikuti terus video kita ya. Oke, kegiatan hari ini kegiatan antigen ya, bersama timnya Geisa. Jadi ada sekitar 7 orang yang dilakukan swab antigen. Ya, jadi penting banget sebelum kegiatan mereka tracing dulu. Nih, oximetry. Oximetri ini tujuannya untuk mengukur suhu kadar oksigen dalam darah, saturasi oksigen dalam darah. Jadi kalau 99 ini oximetrinya bagus, ya. Saturasi oksigennya bagus. Kalau ini nadinya 109. Itu di mana? Harus capek ya? Masih lumayan. Pengaman hidung, keluar mulut, pengaman hidung, keluar mulut, dari pernafasan, oke, ditahan. Satu lagi ya. Jangan rame dong. Oke, hari ini kita udah selesai melakukan kegiatan swab antigen sebanyak 7 orang dan hasilnya semuanya alhamdulillah negatif ya. Nah, ini sesi kedua kita mau sedikit interview mengenai masalah musisi ke depan seperti apa. Jadi kita akan sedikit bertanya-tanya, kurang lebih ya sekitar 15 menit ya, untuk bertanya tentang masalah pandemi saat ini. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi bersama saya Dr. Yudi Hazar. Hari ini kita kedatangan tamu spesial ya. Kebetulan kita baru saja melakukan swab antigen. Jadi alhamdulillah sih hasilnya negatif. Besok itu mau dilakukan kegiatan ya? Iya. Ya, besok kita ada syuting video klip. Ya, jadi mereka itu sebelum melakukan syuting video klip harus swab antigen terlebih dahulu. Nah, di sini saya kedatangan tamu yang spesial, yaitu salah satu musisi yang sudah lama bergelut di bidang dunia musik ya. Salah satunya dari tim Geisa. Ya, dari Mas Mas Robi sama Regina. Mbak Regina. Nah, sedikit pertanyaan nih mengenai masalah tentang COVID. Ini udah swab keberapa nih? Kalau aku udah ini yang ke-6. Yang ke-6 ya? Iya, swab. Kalau Sekitar segitulah, sekitar Jadi, 5 sampai 6 gitu deh. berarti setiap kali kegiatan swab terus ya? Di awal-awal kita banyaknya rapid ya. Di awal iya, karena waktu pas yang zaman itu kan zaman-zaman yang kemarin kan sempat yang rapid, jadi kita sempat rapid terus. Iya. Jadi emang semenjak kita ada aktivitas di pandemik ini pasti kita diawali dengan rapid atau enggak kalau sekarang ya di Antigen. swab. Iya, kita sebenarnya yang request sih. Iya. Kita Karena emang request. biar lebih aman juga ya. Kita yang request gimana kalau yang sekarang kita kayaknya Swab antigen swab lah ya. antigen. Ya, memang sih protokolnya kebanyakan Protokolnya, pakai swab ya. Hmm. Nah, terus gimana sih perasaannya setelah di swab tuh? Mungkin pasti ada yang geli ataupun ada riwayat rinitis alergi, pasti bersin-bersin. Pertama kali sih berkesan sih. Karena memang dalam kayaknya. Dalam ya. Begitu ya. Gitu ya. Jadi ya agak shock juga sih karena memang nggak pernah kan di swab antigen sebelumnya, jadi kaget juga sih. Iya. Sampai keluar air mata aku. Kalau Mbak Regina gimana? Kalau aku pas awal-awal pas pertama kali di swab
kayak geli-geli gitu ya ini ya hidungnya. Terus apa namanya? Terus ya udah sih, biasa aja sih. Kalau aku sih sebenarnya alergi sebenarnya kalau hidung tuh di. Iya, kalau Robi biasanya ini nggak sih bersin-bersin gitu Iya, kan? kalau aku tuh jangankan dicolok ya, aku biasanya kayak di ngapain komedo doang aku pasti bersin-bersin. Oh, gitu ya? Padahal bagian luar tuh. Seperti apa nih cara untuk survive nih dan dalam keadaan pandemi seperti ini, dari Gaisa sendiri seperti apa untuk menghadapi keadaan pandemi kayak gini, survive-nya untuk bisa bertahan supaya tetap bisa ini kan aktif, produktif gitu. Sejauh ini kita alhamdulillah puji Tuhan aman semua ya Kak. Maksudnya setiap memang kita kegiatan, memang kita kan tadi udah bilang diawali dengan rapid atau enggak swab. Jadi kayak sebelum kita mau masuk ke studio, kita mau latihan atau apa, pasti kita benar-benar ngikutin protokol sih. Jadi sampai sekarang jadi kita benar-benar bisa dibilang kita makin produktif. Iya, terus kita kayak terakhir ini kayak ngurangin berlama-lama di ruangan AC gitu. Iya, itu juga sih. Jadi sebaiknya secepatnya menyelesaikan ini kegiatan ya, secepatnya iya. bisa keluar dari Bisa studio. keluar dari yang indoor gitu ya. Ya, tempatnya lebih indoor. Terus kita rapid atau antigen sebelum kegiatan, terus cuci tangan dan segala macam. Terus nggak keluar rumah. Lockdown waktu itu pernah dia sampai berbulan-bulan di rumah. Bener-bener nggak keluar sama sekali. Iya. Itu pertama kali Iya, dari bulan Maret sampai Berbulan-bulan dia di. Iya, sampai September apa Agustus gitu. shock ya pasti semuanya, kaget banget ya. Bener-bener awal ya. So, ini dengar-dengar mau keluarkan album baru ya, atau sudah keluar? Besok kita ada single terbaru ya. Geisha. Besok ada syuting klipnya. Kapan tuh kira-kira keluar? Besok keluarnya. Keluarnya mungkin di Februari ya, Februari di awal. Pertengahan Februari. pertengahan gitu Oke, kan. nanti kita tunggu tuh. Iya, Iya. ya, Aku ditunggu juga ya. ikut nih videonya. Oh iya. Iya, jadi kan mungkin cukup sekian kali ya pertanyaan-pertanyaan. Oke. Soalnya kita cuma bertanya tentang masa COVID doang ya, jadi pasti ada harapan lah untuk teman-teman semua yang ada di sini. Harapannya gimana bisa tetap berkembang, terus tetap produktif walaupun kita punya keterbatasan dalam musibah seperti ini, tapi tetap kita sebagai manusia pasti punya bakat yang mungkin bisa kita keluarkan pada saat seperti ini. Jadi pesan dan pesannya untuk teman-teman gimana nih kira-kira? Tetap jaga kesehatan, tetap Yes, jaga itu jarak. Jaga jarak, 3M, patuhi protokol kesehatan itu yang Iya. paling penting ya. Ya, Kalau mau ada aktivitas di luar mungkin harus diawali dengan swab teman-teman. Iya. Biar maksudnya emang bener-bener biar lebih nyaman dan aman ya. tetap Iya. produktif meskipun di rumah. Ya oke, jadi penting banget ya untuk jaga protokol, karena memang ini salah satu kebijakan pemerintah sih untuk jaga kegiatan tracing, salah satunya kegiatan swab kemudian PCR kan. Jadi kalau misalnya kita udah tahu ada hasilnya positif, isolasi mandiri. Nah biasanya kalau di instansi atau di kantor-kantor kan dilakukannya biasanya seminggu sekali atau 2 minggu sekali. Nah, biar mereka juga terisolasi dengan baik kan. Yang kedua, mereka juga jaga protokol nih 3M ya kan. Walaupun kita di kantor tetap kita harus pakai masker juga, kemudian tetap ya jaga jarak. Kemudian kalau ada teman yang sakit kita bisa membantu untuk memberikan obat ataupun kita menyarankan ke dokter kan. Jadi benar-benar terjaga. Terus Satu lagi. apa tuh? Kalau jaga kalau misalnya udah nggak enak badan, mendingan di rumah aja. Iya, bener ya dok ya? bener. Karena itu kan pasti imun lagi drop ya. Maksudnya kalau udah menularkan. rasa-rasa kurang enak badan udah Iya, mendingan di pada rumah menularkan. aja. Iya. Banyak sih pertanyaan-pertanyaan mengenai masalah. Terus kalau misalnya kita nggak enak badan, kita harus ngapain? Nah, salah satunya kita harus tetap di rumah, Tidur ya kan? cukup, Tidur ya, dok, ya. cukup, pola makan yang teratur, kemudian harus menjaga aktivitas seperti biasa, olahraga, kan cukup gizi dan lain-lain. Jadi salah satu untuk menjaga imun. Nah, kalau misalnya imunnya lagi lemah, kemudian ada demam, ya sebaiknya dia minum obat terlebih dahulu. Ketika nggak ada perubahan setelah minum obat, dia baru ke dokter. Nah, setelah itu baru dilakukan swab antigen ataupun PCR. Penting sih. Makanya mungkin ini memang masa pandemi ini orang semakin banyak bertanya nih. Dikit-dikit kalau demam COVID, dikit-dikit kalau demam COVID. Nah, jadi itu penting banget ini informasi buat teman-teman semuanya. Jadi kalau misalnya ada yang demam, ya silahkan berobat dulu, dan jangan lupa juga tetap tracing, penting banget buat kita semuanya. Karena nggak semuanya penyakit demam itu COVID. COVID iya. Ya kan? Jadi dikit-dikit demam COVID Iya. ya gitu. Oke, cukup sekian kali ya. Ya.
mungkin kita nggak banyak waktu untuk diskusi. Mudah-mudahan diskusi kita bermanfaat ya, dan bisa tersampaikan oleh masyarakat di luar sana. Oke, saya tutup ya. Jangan lupa sebelum saya tutup, jangan lupa subscribe ya channelnya saya, Dr. Yudi Azhar, like dan share, dan jangan lupa juga subscribe channelnya Geisha Indonesia. Geisha Indonesia. Oke, thank you ya. Thank you. Terima Yuk, kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman semuanya, hari ini kita baru selesai menyelesaikan swab antigen. Jadi kita habis diskusi tentang pandemi ya, bagaimana perkembangan, bagaimana musisi itu survive di masa pandemi seperti ini. Jadi kita ya lumayan dapat pencerahan lah buat teman-teman di sana, para musisi yang mungkin ikut nonton YouTube ini. Tetap ikutin kita terus, dan jangan lupa kalian tetap like, subscribe dan komen video saya. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian semua, dan saya terus bisa memberikan edukasi yang terbaik buat teman-teman semuanya. Dan bagi teman-teman yang ingin bertanya, jangan lupa kalian tulis di komen ya. Insya Allah saya akan jawab pertanyaan kalian semuanya. Thank you.